semuanya, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa bertemu dan belajar bersama ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester 1. Materi yang akan kita pelajari adalah peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya dapat dilihat sebagai berikut. Hijrah Rasulullah dan para sahabat. Hijrah merupakan perpindahan yang dilakukan oleh Rasulullah dan sebagian para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah guna untuk membebaskan diri dari tekanan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Lalu, untuk apakah mereka melakukan hijrah? Mereka melakukan hijrah agar dapat menegakkan agama Allah secara leluasa dan aman tanpa adanya dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, dan siksaan dari tempat yang sebelumnya, yaitu Makkah. Oh iya, sebelum Rasulullah dan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah sudah terdapat beberapa golongan yang masuk Islam. Dan kabar masuk Islamnya beberapa golongan Madinah ini terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Tentunya kabar ini membuat kafir Quraisy marah dan semakin geram kepada umat Islam, sehingga mereka lebih menggencarkan siksaan-siksaan kejam kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Karena mendengar kabar bahwa Rasulullah akan melakukan hijrah ke Madinah, maka kafir Quraisy telah menyusun rencana jahat untuk menggagalkan hijrah Rasulullah dengan cara melakukan pembunuhan terhadap Rasul. Mendengar rencana jahat itu, akhirnya Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubah beliau yang berwarna hijau, kemudian tidur di ranjang yang biasa beliau tempati. Benar saja, setelah malam tiba, kafir Quraisy melancarkan aksinya. Mereka mengepung dan mendatangi rumah Rasulullah hendak membunuh Nabi. Namun, ketika sampai di rumah Rasul, mereka kaget karena mereka melihat yang tidur di atas ranjang Rasul ternyata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, tindak pembunuhan tersebut gagal dan mereka merasa sangat marah. Akhirnya, mereka pergi keluar memberikan berita kepada seluruh penjuru masyarakat Quraisy agar mengepung Rasulullah dimanapun Rasul berada dan menggagalkan dakwah beliau. Menjelang larut malam, Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah dengan menggunakan jalan pintas yang mana untuk mengelabui kafir Quraisy yang telah menutup seluruh akses jalan menuju Madinah. Dan selama Rasulullah berada di perjalanan menuju Madinah, kaum kafir Quraisy tidak berhenti melakukan pengepungan terhadap beliau. Mengingat banyak sekali kafir Quraisy yang mengepung, akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun memutuskan singgah dan beristirahat terlebih dahulu di Gua Sur. Gua Sur ini merupakan gua yang sempit dan jarang disinggahi oleh manusia. Keberadaan Rasul di Gua Sur ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, di antaranya yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah dan Asma, dan pembantu Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah. Kelima orang ini memiliki tugas yang strategis bagi keberhasilan hijrah Rasulullah. Adapun tugas-tugasnya yaitu 1. Ali bin Abi Thalib bertugas berdiam di rumah Rasulullah dan menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. 2. Abu Bakar bertugas mendampingi dan menemani Rasulullah saat di Gua Sur. 3.
Abdullah bin Abu Bakar bertugas memantau perkembangan berita dari kalangan kafir Quraisy di Mekah, lalu menyampaikannya kepada Rasulullah di malam hari. 4. Asma bin Abu Bakar bertugas pada sore hari mengirimkan makanan kepada Rasulullah dan ayahnya di Gua Sur. 5. Amir bin Fuhairah bertugas mengembalakan kambing Abu Bakar, memerah susu, dan menyiapkan daging. Sementara itu, kaum kafir Quraisy tidak menyerah dan terus berusaha mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda kafir Quraisy yang memiliki tubuh kuat dan kekar dengan wajah yang sangat beringas dan membawa pedang, mereka terus mondar-mandir di segala penjuru. Sampai pada akhirnya, mereka berjalan menuju Gua Sur. Sesampainya di depan Gua Sur, pemimpin kafir Quraisy sempat masuk hingga ke bibir gua. Namun, melihat keadaan gua, kemudian pemimpin itu keluar kembali dan mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam gua. "Kenapa tidak jadi masuk ke dalam?" tanya anak buahnya. Dan pemimpin itu menjawab, "Setelah aku amati, kayaknya gua ini tidak mungkin dijadikan untuk tempat persembunyian mereka, karena di dalam itu terdapat sarang laba-laba dan sarang burung-burung liar, sehingga sangat tidak mungkin kalau mereka itu bersembunyi di gua ini. Bahkan di sini pun tidak ada bukti jejak mereka sama sekali." Sedangkan di sisi lain, di dalam gua, Abu Bakar sudah merasa sangat-sangat khawatir karena mendengar derap langkah kafir Quraisy yang menuju masuk ke dalam gua. Namun Rasulullah menenangkan Abu Bakar dan meyakinkan bahwa Allah akan selalu melindungi dan berada di samping mereka. Setelah meyakini bahwa apa yang mereka cari tidak kunjung ditemukan, akhirnya segerombolan kafir Quraisy ini memutuskan untuk kembali ke Mekah dan mengurungkan niatnya untuk mengejar Rasulullah. Selama 3 hari 3 malam, Rasulullah dan Abu Bakar sudah berada di dalam Gua Sur. Dan pada hari ketiganya, tepatnya pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan seorang penunjuk jalan keluar dari gua dan meneruskan perjalanan menuju Madinah. Rasulullah menaiki unta yang bernama Al-Quswa untuk berjaga-jaga agar tidak dikepung lagi oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah dan para rombongan melewati jalan pintas yang mana jalan tersebut tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Selama 7 hari 7 malam, Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan menyusuri padang pasir yang sangat-sangat luas dan gersang itu. Pada siang harinya yang sangat terik dan panas, mereka berteduh dan beristirahat terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan perjalanannya ketika malam hari. Hanya kegigihan dan atas pertolongan Allah mereka berhasil hijrah ke Madinah. Akhirnya, Rasulullah dan rombongan tiba dengan selamat di kota Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 13 Kenabian. Sesampainya di Madinah, Rasulullah dan rombongan mendapatkan sambutan penuh sukacita yang diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di langit Madinah. Tak lupa, banyak juga masyarakat Madinah, salah satunya Abu Ayyub, menawarkan rumah untuk ditinggali oleh Rasulullah. Hal itu menjadi bukti kecintaan dan kebahagiaan mereka menyambut kedatangan Rasulullah dan rombongan di Madinah. Dari situ dapat kita lihat bahwa kaum Ansor begitu baik dalam menyambut kaum Muhajirin di Madinah, baik dari segi penyambutan maupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya diperlukan oleh kaum Muhajirin. Sekian dari saya, semoga materi yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.